Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana sebenarnya tata cara mengafani mayit sehingga fardu kifayah dalam hal ini dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan tuntunan sunnah dan kitab-kitab yang muktabar. Langkah pertama, kita praktikkan dulu bagaimana proses mengafani mayit yang biasanya dilakukan masyarakat Aceh Tenggara, dan ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan sunnah dan kitab-kitab yang muktabar karangan para ulama-ulama kita. Kita praktikkan bagaimana selama ini yang terjadi proses mengafani mayit di Aceh Tenggara. Kali ini kita praktikkan bagaimana proses mengafani mayit yang biasanya terjadi di Aceh Tenggara jika mayit itu laki-laki. Kapan nih Pak? Kapan sih ini? Ada. Ah, ini dong. Tali apa tali? Jadi sahabat pejuang dakwah agara, biasanya sebelum kita membuat kapan ataupun mengafani mayit, biasanya mayit diukur terlebih dahulu di Aceh Tenggara. Kemudian kita buatkan talinya 5. Yang pertama adalah di sisi kepala mayit. Puluh tambah itu. Puluh ya, Anda kalau puluh. Anda Pak. Kayak gulung. Ah, ini Pak. Balik ya. Ah, ini. Apa kau anda? Ini Pak. Sisi. Saya ngapain kamu kakak bisa Ini kan. Pas tadi. ini keblat. Berarti ada. Anda dia. Kita tekan. Anda kan. Yang kita kan. Maksudnya dia Si salah lakukan keadaan wari ini. Salah kalau itu. Ini si salah anda. biasa ada Si kan. biasa kita lakukan keadaan wari ini. Ada. Kemudian ini di bagian dada. Pinggang. Kemudian lutut dan di ujung kaki. Nah. Inilah biasanya disiapkan tanpa memperhatikan arah kepala mayit. Yang penting kita buat seperti ini. Inilah yang biasa dilakukan di Aceh Tenggara. Kemudian sahabat pejuang dakwah agara, biasanya setelah diukur mayit, maka kita akan buatkan kapannya seperti ini. Tak bagi si mesempang mungkin. Nah, biasa diletakkan posisi kain kapan ini agak miring karena sudah diyakini sejak pertama kali mengoyakkan kain kapan ini tidak akan cukup membalut sekalian tubuh mayit. Makanya akan diletakkan kapan yang kedua. Posisi dia ambil. Dah sekali. Balik. Sempal ini. Dengan posisi seperti ini. Inilah yang sebenarnya harus kita perhatikan bagaimana nanti sebenarnya cara mengafani mayit mulai daripada proses penyiapan kain kapan yang seharusnya kita siapkan tidak seperti ini. Karena sunnahnya adalah 1 lembar kain kapan itu menutupi seluruh tubuh mayit. Nah, jadi kita tidak perlu membuatnya seperti ini. Saksikan terus, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat kain kafan itu sendiri. Kemudian biasanya baju Pak. Masih benar kita. Siap sudah. Oh iya, no, I know man.
Nah, Ada. Kemudian akan dibuatkan baju untuk mayit. Ingat, yang kita praktekkan ini adalah yang biasanya terjadi di Aceh Tenggara. Kemudian ini dibuat bajunya seperti apa? Seperti ini. Nah. Apa lo ini? Nah, Ini apa ini? Sap. Ini kanan. anda. Oh, Enggak langsung. langsung ni. Tinggal. Nah. Terus juga anda? Oh. Ah, tahu anda ada kan? Hai. Jadi kan terus ya. Tok ke main di. Oh. Tunggu gende-gende dia biasa. Balik saya kau kena. Makanya jadi itu yang biasa. Ini pembuatan baju biasanya dilakukan. Ini semuanya diberi pengikat. Kan Pak, anda ya Pak. Jadi nangkit. Oke Pak. Ah, gue ya, ini. Pas. Dah tu leh. Enggak ya, lu biasa ni. Hah? Lu Lu kan? biasa bang enggak tahu. Ini mana dah tu leh? Ada. Lambat ni kan? Oh. Alah, tuan ni kali ini ke Pak. Kali ni kau neno. Mau ini sentuh lah kan. Kemudian biasanya disediakan surban. Ada Pak. Ini boleh Pak, anda. Ini lah sobat. Anda. Ini langsung. Surban. Boleh poin tu, Pak. Kerang. Kerang lepas kan. Lemput. Terus sekarang lagi. Kerang lepas mu. Wah. Okey. Siap. Oh, ada baju. Diletakkan baju. Baju setelah leher dibuat seperti ini, sahabat pejuang dakwah Agara, di sisi kiri samping kain kapannya dibuat tali. Biasanya seperti itu. Weh. Ada apa awak? Kemudian ini Setan pakai gini. Awak. setan dengan si biaya. Nah. Beginilah biasanya proses pembuatan kain kapan di Aceh Tenggara khususnya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah biasanya dibuat kain kapan ini yang sesuai sunnahnya adalah dalam satu lembar kain itu menutupi seluruh tubuh mayit. Karena biasanya kain kapan yang ada dijual di Aceh Tenggara ini dia tidak akan menutup tubuh mayit. Makanya kain kapan itu biasanya satu lembar dihitungnya, 2 lembar kain kapan dihitung satu. Dengan cara pada saat peletakannya dibuat miring.
Jadi sebenarnya itu 6 helai kain kapan menjadi dihitung 3 lembar. Kemudian daripada itu sahabat pejuang dakwah agara, setelah ini kita akan saksikan bagaimana proses pengkapan mayit. Nah. Galang kan? Ah. Oh. Ah. Ini kita anggap ini sebagai contoh. Nah. Oh, bilihan kau ni jetok kan. Datang kau tahu ini. Nah. Lipat tangan. Lipat. Oh, lipat. Wah, keren. Jadi sahabat pejuang dakwah agara, yang perlu kita perhatikan adalah biasanya ini tali kain kapan yang dibuat sebagai baju tadi, di samping kiri kanan itu sudah disediakan tali pengikat. Nah, biasanya ini akan diikat. Apakah ini sesuai dengan aturan sunnah dan kitab-kitab muktabar para ulama kita? Nanti kita akan praktekkan bagaimana sebenarnya. Kemudian daripada itu, mayit akan dibungkus. Ini buah beli pun kau nama. Oh, ini contoh blend. Contoh aja kami sediakan satu, kemudian tos kakak. Pas. Ini tekan di mana? Ini di mana? Ah, ini mana? Ini. Enggak, kau kedawak mungkin. Enggak. Mendang. Mau gulung. Gulung masuk gulung. Jadi seperti inilah, setelah seperti ini maka ini akan dibungkus seperti biasanya terjadi. Kemudian daripada itu ikatan di ujung kepala dan di ujung kaki biasanya tidak pernah dilepas walaupun mayit sudah berada di dalam kubur. Nanti bagaimana sebenarnya menurut kitab-kitab para ulama dan sunnah baginda Rasul, saksikan terus di channel Pejuang Dakwah Agara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana tata cara mengapani mayit sesuai dengan tuntunan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab para ulama yang muktabar. Tentunya sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, ketika ada saudara kita, teman ataupun kerabat kita yang meninggal, jika kita ingin menyiapkan kain kapalnya, tentunya hal pertama yang kita lakukan adalah mengukur tubuh mayit, panjang tubuh mayit untuk mendapatkan bagaimana panjang kain kapan yang kita butuhkan untuk mengapani mayit tersebut. Setelah kita mendapatkan ukuran mayit yang hendak kita kapani, tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita siapkan 5 helai tali untuk pengikat nantinya, mengikat kain kapan di tubuh mayit. Yang pertama, sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, ini helai tali yang pertama diletakkan tempat nantinya di ujung kepala mayit. Kemudian yang kedua di dada mayit. Kemudian yang ketiga hingga lutut dan di bawah kaki mayit. Sahabat pejuang dakwah agara dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa sunnah
tatkala kita meletakkan mayit itu baik, mulai daripada tatkala kita memandikannya, sunnah meletakkan mayit itu seperti ini posisinya, yaitu kepala mayit berada di timur dan kaki mayit berada di sebelah barat. Andai kata kita bangun ataupun mayit itu terbangun, maka dia tepat posisinya mengarah kepada kiblat. Ini kami ingatkan sahabat pejuang dakwah agama dimanapun Anda berada, ini adalah posisi yang disunnahkan oleh baginda Rasul, baik tatkala kita memandikan mayit, kemudian tatkala kita mengapani mayit. Kemudian setelah kita siapkan tali, maka kita membutuhkan tiga helai kain kapan untuk membungkus tubuh mayit. Kalau agak mau dua bantu ni. Ini seperti ini, lembaran yang pertama. Tapi kan? Jadi sahabat pejuang dakwah agama kami ingatkan kembali bahwa kain kapan dengan lebar seperti ini sebenarnya sudah terjual di toko-toko kain. Jikapun para sahabat pejuang dakwah agama dimanapun Anda berada tidak menemukan kain selebar ini yang dibutuhkan, maka kita bisa menjahitnya dengan posisi seperti ini. Seperti ini, maka jadilah kain untuk mayit itu seperti ini 3 helai. Nah, inilah yang dibutuhkan jika kita mengapani mayit laki-laki. 3 helai kain kapan dan tidak perlu menambahkan surban dan baju untuk mayit. Jika kita menambahkannya, maka sahabat pejuang dakwah agama Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah hanya dikapani dengan 3 helai kain kapan. Setelah kita siapkan tempat mengapani mayit seperti ini, lalu mayit yang akan kita kapani kita angkat ke tempat yang telah kita sediakan. Sahabat pejuang dakwah agama dimanapun Anda berada, jika posisi mayit sudah seperti ini, perlu kita perhatikan bagi orang yang mengapani mayit adalah untuk tetap menjaga aurat mayit untuk tidak terlihat meskipun kepada orang yang mengapaninya. Oleh karena itu, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita ambil helai kain kapan yang pertama. Maka posisi kain kapan yang ada di sebelah kiri mayit, maka kita bawa ke arah kanan mayit. Setelah posisi mayit seperti ini, maka kain yang dibawa oleh mayit dari tempat pemandian tadi maka boleh kita tarik. Begitu juga dengan lembaran selanjutnya, maka posisi kain kapan yang berada di sebelah kiri mayit kita bawa ke arah kanan mayit dan begitu juga sebaliknya. Sahabat pejuang dakwah agama dimanapun Anda berada, jika sudah seperti ini, maka agar kain kapan ini tidak terbuka sampai nanti kita membawa mayit ke kuburan, maka kita
tubuh mayit tidak boleh diikat dengan ikatan mati. Seluruh ikatan yang ada di tubuh mayit ini tidak boleh diikat. Dan seluruh ikatan kita bawa ke sisi kiri mayit. Seluruh ikatan kita bawa ke sisi kiri mayit. Jadi sahabat pejuang dakwah agama, jika setelah selesai diikat seperti ini, maka mayit siap untuk kita sholatkan. Dan setelah selesai disolatkan, maka mayit kita bawa ke tempat pemakaman. Setelah nanti mayit sampai di tempat pemakaman, maka posisi mayit akan berubah. Kita arahkan mayit ke arah kiblat. Kemudian seluruh ikatan yang ada di tubuh mayit akan kita buka. Kita ibaratkan ini posisi mayit sudah mengarah kiblat, maka Yang pasti. kita sampaikan di mayit yang sebelah kanan untuk menyentuh tanah, kemudian seluruh ikatan dibuka. Jika sudah seperti ini, maka mayit siap untuk dikuburkan. Sahabat pejuang agama, demikian tata cara mengabari mayit sesuai dengan tata cara sunnah baginda Rasulullah SAW melalui kitab para ulama yang mengkabar. Kami dari Desa Muara Baru selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.